Indonesia buka jalur ekspor baru di Kaltara. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab siap tanam modal. Hilirisasi kelapa sawit jadi bioaftur. Negara maju bakal bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Listrik dan gas Singapura bergantung dengan Indonesia. Sekitar 50% aliran listriknya dipasok. Tarik ulur kebijakan ekspor listrik dan pasir laut ke Singapura. Prabowo ambil jalan beda. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesti Handayani di program Resum Pojok Negeri Media. Indonesia tak ingin terus-menerus ekspor melalui Singapura. Indonesia akan membuat jalur perdagangan baru agar ekspor dan pengiriman kontainer bisa langsung ke luar negeri. Berikut informasinya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, pernah menyatakan tak ingin Indonesia terus-menerus ekspor melalui Singapura. Luhut menegaskan sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, untuk membuat jalur perdagangan baru. Ini sekaligus rangkaian dari hasil pertemuan keempat High Level Dialogue and Cooperation Mechanism atau HDCM RIRRT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada pekan lalu. Luhut menegaskan jalur ekspor dari Pelabuhan Kuala Tanjung ke Pelabuhan Ningbo harus digarap. Menurutnya, ini penting untuk menunjukkan kemandirian Indonesia di masa mendatang. Selain rencana pembuatan jalur perdagangan baru, Luhut menagih janji investasi Cina di Kalimantan Utara atau Kaltara. Negeri tirai bambu itu direncanakan menanamkan modal di Kaltara terkait proyek petrokimia. Hai semua, bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan rencana untuk membentuk jalur ekspor langsung dari Indonesia ke Cina. Salah satu hasil dari SDCM tersebut adalah proposal lanjutan mengenai rencana inisiatif pembukaan jalur langsung ekspor dari Indonesia ke Cina. Berdasarkan rencana tersebut, pembukaan jalur ini merupakan langkah strategis dalam rangka menjalin hubungan ekonomi kedua negara lebih erat dengan cara mempercepat proses ekspor-impor untuk kebutuhan kedua negara tanpa harus melalui negara Singapura seperti sebelumnya. Luhut mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok untuk pangkalan-pangkalan Singapura, melainkan perlu mengekspor langsung ke Singapura dari Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Apa yang direncanakan sekarang adalah pembentukan jalur transportasi baru yang akan memungkinkan pengiriman barang dari Pelabuhan Kuala Tanjung di Medan ke Pelabuhan Ningbo di Cina. Dipercayai bahwa dengan adanya jalur ini, Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi simbol kemandirian ekonomi Indonesia yang secara langsung mampu mengekspor barang dalam bentuk kontainer ke pasar internasional tanpa harus melalui perantara. Kebutuhan yang mendesak untuk ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pelabuhan negara tetangga
dan mempercepat proses dalam negeri untuk mendistribusikan barang. Dalam hal ini, Luhut juga menambahkan bahwa rencana ini telah dibahas secara rinci dengan anggota dari Cina dan mendapat umpan balik positif dari Wang Yi, Menteri Luar Negeri Cina. Luhut yakin bahwa dengan adanya saluran ekspor langsung ini, ruang lingkup kerjasama antara Indonesia dan Cina akan lebih mendalam dan produktif. Selain itu, momentum ini juga muncul seiring dengan pembentukan pemerintah baru di Indonesia yang diharapkan dapat melanjutkan kebijakan yang sudah dimulai oleh presiden sebelumnya. Luhut juga mengungkapkan keyakinannya terhadap masa depan kepemimpinan Presiden Xi Jinping dari Cina yang akan mendorong Cina menuju pencapaian modernisasi standar tinggi. Dia menjelaskan bahwa ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral lebih lanjut, terutama dalam aspek ekonomi. Karena kedua negara terlibat dalam proyek strategis, diharapkan hubungan ini akan terus maju ke arah yang positif. Selain jalur ekspor langsung, beberapa proyek lain yang juga sedang berlangsung dalam hal ini sebagai bagian dari kerjasama integrasi lebih lanjut antara Indonesia dan Cina menargetkan aspek investasi. Salah satu yang paling menjanjikan adalah investasi dalam proyek petrokimia yang terletak di Kalimantan Utara yang diantisipasi akan menjadi salah satu proyek dominan untuk memenuhi permintaan industri domestik. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan nilai tambah produk Indonesia. Tidak hanya di sektor industri, tetapi juga di agribisnis, Indonesia dan Cina bekerja sama. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah kerjasama pertanian di Kalimantan Tengah. Dengan kolaborasi ini, diharapkan produktivitas pertanian di Indonesia dapat ditingkatkan dan pasar yang lebih kompetitif, baik domestik maupun internasional dapat tercipta. Rencana-rencana ini ditujukan untuk mendatangkan manfaat bagi Indonesia tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dengan pandangan untuk meningkatkan level hubungan kedua negara di masa depan. Dengan jalur ekspor langsung, membawa proyek investasi dan kolaborasi pertanian, Cina juga akan memperkuat posisinya sebagai mitra strategis Indonesia. Di masa depan, kerjasama yang lebih erat antara kedua negara diharapkan akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat kerjasama di area lain yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bisa ikut menanamkan modalnya dengan Cina melalui Indonesia Investment Authority. Terlebih, proyek di Kaltara itu diklaim Luhut sangat besar. Oleh karena itu, Luhut menekankan konsorsium ini akan menunjukkan kekuatan baru dari negara berkembang. Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, mewaspadai bahwa pembukaan rute tersebut jangan hanya menguntungkan pihak Cina saja, di mana barang ekspor dari Indonesia minim, sementara barang impor bebas masuk ke Indonesia. Jangan jadi feeder ke Singapura, kita harus bisa juga ekspor dari Indonesia. Nah, kita cari partner, Ningbo salah satu partner kita yang kita akan mainkan sehingga nanti Kuala Tanjung itu bisa langsung ekspor tanpa mengirim kontainer ke luar negeri, tidak perlu menjadi feeder dari Singapura. Hai semuanya, pepatah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali mungkin sangat tepat menggambarkan langkah besar yang sedang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini. Melalui kebijakan baru ini, kita akan menyaksikan sumber pendapatan ekonomi baru, sekaligus membuka fakta yang mengejutkan tentang bagaimana negara tetangga kecil kita selama ini mengambil keuntungan sumber daya alam Indonesia tanpa modal spesen pun. Ya, kalian tidak salah dengar, meraup keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tanpa modal spesen pun. Bagaimana dengan informasi ini? Penasaran? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih detail lagi.
Berpuluh tahun, Singapura meraup keuntungan yang luar biasa dari ekspor-impor, bukan hanya dari Indonesia, tetapi bagi seluruh negara di kawasan ini. Mereka membangun pelabuhan dengan kapasitas yang luar biasa, hampir 100 juta TEU per tahun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan total kapasitas pelabuhan peti kemas yang ada di seluruh Indonesia yang hanya sekitar 27 juta TEU. Bisa bayangkan, negara yang luasnya hanya seluas Kabupaten Tasikmalaya ini mampu membuat pelabuhan kontainer hampir 4 kali lipat dari seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Lantas, bagaimana cara Singapura meraup keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tanpa modal sepesen pun seperti yang admin bilang di awal? Dengan pelabuhan yang super gede, Singapura menjadi feeder hub atau tempat transit dalam ekspor impor dari Indonesia. Banyak sekali barang-barang atau sumber daya alam dari Indonesia seperti kelapa sawit, perikanan, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Kemudian barang-barang tersebut dikirimkan ke Singapura sebelum diteruskan ke negara tujuan lain. Dan jika kalian penasaran seberapa besar pendapatan Singapura dari negara kita, maka kalian akan terkejut dan memaklumi jika negara ini sangat cepat menjadi negara maju. Misalnya saja, Sumatera Utara dikenal sebagai penghasil beberapa komoditas seperti kelapa sawit, karet, batu bara, dan lain-lain. Sebagai contoh, ekspor minyak sawit mentah atau CPO Sumatera Utara pada periode Januari hingga September 2023 mencapai 2,6 miliar US dollar atau sekitar 40 triliun rupiah. Jika dikonversi menjadi barang, jumlah ini setara dengan 500.000 ton CPO. Hanya dengan memotong satu pelabuhan saja di Sumatera Utara, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Singapura sudah bisa meraup keuntungan hingga triliunan rupiah per tahun. Sebagai gambarannya, untuk pengiriman internasional, biaya satu kontainer berkisar antara 15 hingga 45 juta, tergantung ukuran. Kalaulah ambil yang paling murah saja, satu kontainer sekitar 15 juta untuk ukuran 20 feet, maka akan memuat sekitar 24 ton CPO. Maka, pengiriman untuk 500.000 ton CPO, Singapura bisa mendapatkan keuntungan sekitar 316 miliar rupiah. Ingat, itu hanya dari satu pelabuhan dan satu komoditas saja. Belum lagi dengan komoditas lain seperti perikanan, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Jadi bisa bayangkan berapa keuntungan Singapura selama puluhan tahun ini. Dan faktanya, hampir semua ekspor impor di Indonesia semuanya parkir terlebih dahulu ke Singapura sebelum menuju negara tujuan ekspor. Selain keuntungan dari transit, Singapura juga memperoleh pendapatan dari markup harga. Ya, meskipun Singapura ini negara kecil dan tak punya sumber daya alam, namun jangan salah, mereka juga menjual beberapa komoditas pertanian seperti CPO, karet, kopi, kakao, dan juga mineral tambang seperti batu bara, besi, aluminium, dan lain-lain. Bahkan mereka juga memiliki bursa yang menentukan harga beberapa komoditas tersebut. Pertanyaannya, dari manakah komoditas tersebut? Tentulah dari negara lain, termasuklah negara kita. Simpelnya, mereka menjual komoditas, deal dengan pembeli, kemudian mengambil barangnya dari Indonesia. Seperti itulah cara kerja Singapura selama ini. Inilah yang admin maksud di awal, bagaimana Singapura meraup keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tanpa modal sepesen pun. Karena sebelum melakukan jual beli, mereka sudah menerima uang dari calon pembeli. Maka dari itu, di video admin yang sebelumnya, langkah hilirisasi yang diambil Indonesia sebenarnya menjadi ancaman yang serius bagi ekonomi Singapura. Karena dengan hilirisasi, mereka sudah tidak bisa lagi menjadi pihak ketiga dalam kegiatan ekspor-impor dari sumber daya alam Indonesia. Kenapa? Ya, jawabannya karena sudah dilarang ekspor. Dengan begitu, Singapura kehilangan perannya sebagai pihak ketiga dalam rantai pasok ekspor-impor dari Indonesia. Dengan fakta ini, maka tak heran jika media asing, termasuklah media dari Singapura, sering melakukan kampanye negatif terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia dengan dalih perusak lingkungan. Semua itu sebenarnya hanyalah omong kosong, karena faktanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia selama ini, bahkan sudah berpuluh tahun,
tidak pernah mendapatkan sorotan dari media-media asing. Tidak percaya? Coba saja lihat batu bara yang sudah puluhan tahun ekspor mentah hingga detik ini. Ada nggak media yang dari Singapura mengulas hal ini? Ada nggak CNA atau media Eropa dan Amerika seperti DW, Reuters, BBC, ABC, CNBC, dan lain-lain mengulas tentang hal ini? Jawabannya jelas tidak ada. Semuanya pada diem. Kenapa? Karena mereka masih mendapatkan keuntungan. Nah, selain itu, di pemerintahan yang baru ini, Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengumumkan bahwa Indonesia akan membuka jalur ekspor baru langsung ke Cina tanpa melalui Singapura. Salah satu langkah konkretnya adalah memanfaatkan pelabuhan Kuala Tanjung yang ada di Sumatera Utara sebagai hub utama untuk ekspor ke pelabuhan Ningbo yang ada di Cina. Pelabuhan Kuala Tanjung dipilih karena memiliki lokasi yang strategis, berada di Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan internasional yang paling sibuk. Letaknya ini membuat pelabuhan ini sangat efektif untuk kegiatan ekspor-impor. Terminal pelabuhan Kuala Tanjung pun juga lumayan besar, sekitar 600.000 TEU. Sedangkan pelabuhan Ningbo merupakan salah satu pelabuhan terbesar ketiga di Cina. Pelabuhan ini terletak di tepi pantai Laut Cina Timur yang berfungsi sebagai pintu gerbang penting untuk perdagangan internasional. Dan pelabuhan ini juga merupakan bagian dari jalur intim atau jalur sutra abad 21 yang menghubungkan Cina dengan berbagai negara di dunia. Selain itu, pemerintah juga akan mengalihkan jalur ekspor-impor nasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan jalur perdagangan internasional dengan Al-Qidua. Selat ini juga merupakan selat yang ramai, sekitar 36.000 kapal per tahun, dan memiliki potensi besar untuk mendukung perdagangan langsung ke Cina dan Jepang. Ekspor melalui Selat Makassar sudah dilakukan secara bertahap sejak 2020. Ekspor pertamanya dipimpin oleh Presiden RI ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo, dan kala itu pelepasan ekspor yang dilakukan secara serentak dari 16 provinsi secara hibrid dengan melibatkan 132 perusahaan. Nah, kesimpulannya, langkah pemerintah Indonesia untuk membuka jalur ekspor baru dan memberlakukan kebijakan hilirisasi adalah sebuah langkah yang berani dan sangat diperlukan untuk mengamankan kekayaan dan sumber daya alam bangsa kita. Dengan begitu, tentu akan mengurangi Singapura yang selama ini menjadi pihak ketiga Indonesia dalam kegiatan ekspor-impor. Dan jika jalur pelayaran ekspor ini terwujud, maka Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional, atau setidaknya untuk jangka pendek, kita mempunyai kedaulatan untuk sumber daya alam kita sendiri. Namun, kesuksesan kebijakan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Maka dari itu, jika ada kendala atau konflik sengketa, kita semua berharap bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, tanpa terpengaruh oleh provokasi media-media asing. Terkait rencana tersebut, Nailul menegaskan bahwa pemerintah perlu mempersiapkan berbagai kebijakan hingga infrastruktur sehingga barang ekspor bisa langsung ke Cina dan memotong jalur tidak melalui Singapura. Program hilirisasi kelapa sawit akan segera dilakukan. Bahkan Indonesia akan membuat sawit menjadi bioaftur. Sejumlah pabrik pembuatannya segera dibangun. Indonesia akan menghentikan ekspor sawit ke Singapura. Ini menandakan kemajuan ekonomi Indonesia membuat negara lain bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto
memberikan sinyal bahwa Indonesia menyiapkan fasilitas produksi bioaftur atau Sustainable Aviation Fuel atau SAF di Riau. Hal ini dikutip dari Bloomberg Technos. Dalam kaitan itu, Erlangga mengatakan bila produksi itu sudah berjalan, maka Indonesia akan menentukan kewajiban penggunaan bioaftur. Menurut Erlangga, pengembangan bioaftur di Indonesia dilakukan seiring dengan negara tetangga seperti Singapura yang juga mengembangkan produk yang sama. Padahal, kata Erlangga, Singapura menggunakan bahan baku SAF dari Indonesia berupa minyak jelantah atau used cooking oil maupun minyak inti kelapa sawit atau palm kernel oil atau PKO. Nah, seperti yang kalian tahu, kelapa sawit saat ini merupakan salah satu komoditas yang paling berharga di Indonesia. Bagaimana tidak? Selain dapat diolah menjadi berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, sabun, kosmetik, pakan ternak, dan lain-lain, kelapa sawit saat ini pun juga sudah dapat diubah menjadi gula, bahan bakar mobil dan mesin, bahkan bahan bakar pesawat yang baru-baru ini berhasil diuji coba pada pesawat CN235 testbed Indonesia. Maka tak heran, sampai saat ini, Uni Eropa pun masih gencar-gencarnya memboikot, menghantam minyak kelapa sawit kita Indonesia, bos. Namun di tengah diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa ini, ternyata ada 4 negara Eropa yang telah menerima sawit Indonesia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut. Hal ini pun ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan yaitu Bapak Jerry Sambuaga. Ia menyatakan bahwa ada 4 negara dari European Free Trade Association atau EFTA yang meliputi Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss yang menerima komoditas kelapa sawit Indonesia yang saat ini tengah mengalami diskriminasi dari Uni Eropa. Dan perlu kalian ketahui, bos, bahwa organisasi EFTA ini sendiri juga merupakan negara-negara Eropa yang tidak termasuk ke dalam kelompok Uni Eropa. Namun walaupun begitu, Jerry pun mengatakan bahwa negara kelompok EFTA itu terkenal kritis terkait masalah isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dan walaupun kritis, ternyata negara-negara ini pun mau menerima minyak sawit kita, bos. Sedangkan pihak Uni Eropa masih saja menolak sawit kita dengan alasan tidak ramah lingkungan. Dan dengan demikian, Uni Eropa pun mesti meninjau ulang kebijakan diskriminatif yang diterapkan pada komoditas minyak kelapa sawit mentah asal Indonesia. Beliau pun menyebut bahwa hal ini memberikan pesan yang jelas kepada Uni Eropa bahwa kelapa sawit Indonesia yang mereka diskriminasi dapat diterima oleh negara-negara Eropa lainnya. Menurutnya, keempat negara EFTA itu terutama Swiss justru menerima dan menyambut baik kerjasama Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement yang salah satu produknya adalah kelapa sawit. Hal ini pun jelas-jelas berbeda bahkan bertentangan dengan negara Uni Eropa lainnya yang mendiskriminasi sawit kita Indonesia. Hilirisasi industri kelapa. Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas akan merilis peta jalan hilirisasi industri kelapa 2024 hingga 2045. Adapun dalam program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan terjadinya biodiversifikasi kelapa. Salah satunya adalah menjadikan kelapa sebagai bahan bakar pesawat atau bioaftur. Staf ahli bidang pembangunan dan infrastruktur Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menuturkan bahwa inisiatif pengembangan bioaftur berbasis kelapa di Indonesia berasal dari investor Jepang, di mana teknologi pembuatan bioaftur berbasis kelapa yang sudah tersedia di Jepang kini mulai mencari sumber bahan baku selain kelapa sawit dan melihat potensi besar pada kelapa.
Adapun satu langkah inisiatif ini adalah dengan pembangunan pabrik di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang akan menghasilkan CNO atau minyak kelapa mentah mirip dengan CPO, minyak sawit mentah. Sehingga untuk sementara ini CNO dari kelapa di Indonesia diekspor ke Jepang untuk diolah menjadi bioaftur. Meski belum mau mengungkap nama perusahaannya, Teguh mengklaim rencana tersebut telah diinisiasi Indonesia Japan's Business Network atau IJBNet yang telah mendapatkan mitra dari Jepang yang memproduksi bioaftur di dalam negeri. Dengan demikian, bioaftur baru bisa diproduksi di Indonesia secara penuh jika pabrik CNO yang menggunakan kelapa non-standar pangan telah hadir. Namun, ke depan, tantangan yang harus dihadapi industri kelapa adalah bagaimana memastikan pasokan kelapa non-standar tetap tersedia, terutama jika Indonesia semakin maju dan varietas kelapa unggul lebih dominan. Sehingga hal ini akan membutuhkan dorongan investasi dalam pengembangan kelapa varietas non-standar. Sekedar catatan, dengan hilirisasi industri kelapa ini, Indonesia membidik peluang pertumbuhan pasar global tumbuh 7,05% sampai dengan 2029 dengan permintaan terbesar dari Eropa, Amerika Serikat, dan Cina untuk produk makanan, minuman, kosmetik, kesehatan, hingga produk tekstil. Menurut paparan Teguh, potensi pasar dalam negeri juga sangat besar, dengan 278 industri pengolahan kelapa yang 16 diantaranya terintegrasi dan 83% berada di Jawa dan Sumatera. Indonesia berhasil melakukan uji terbang pesawat CN235 milik PT Dirgantara Indonesia dengan menggunakan aftur yang dicampur dengan minyak inti sawit atau bioaftur sebesar 2,4% pada tahun 2021. Pesawat berhasil melakukan penerbangan dengan ketinggian 10.000 dan 16.000 kaki. Bioaftur ini merupakan produksi aftur dari minyak inti sawit dengan menggunakan katalis merah putih buatan ITB dicampur dengan kerosin di kilang Cilacap, Pertamina. Pesawat CN235 Maritime Patrol Aircraft merupakan pesawat angkut militer yang didesain untuk menunjang kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut, khususnya dalam misi patroli maritim. CN235 adalah pesawat inti berteknologi canggih yang berkemampuan terbang rendah. Dengan kemampuan penuh, pesawat ini dapat bertahan lebih dari 11 jam. Untuk komposisi tingkatan kandungan dalam negeri atau TKDN, pesawat ini mencapai 42,56%. Nah, bikin bangga bukan? Ketergantungan Singapura terhadap Indonesia rupanya cukup tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari pasokan bahan bakar gas untuk kebutuhan pembangkit listrik negeri Singa yang selama ini berasal dari Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengungkapkan Singapura bergantung pada ekosistem Indonesia saat menanggapi rencana ekspor listrik rendah karbon dari Indonesia ke Singapura. Menurut dia, kalau Singapura tidak melakukan perubahan dalam diplomasi politik perdagangannya, maka negeri tersebut akan kesulitan. Hal ini yang mesti dipelajari bahwa peranan Singapura harus bisa dimanfaatkan. Singapura membutuhkan listrik dan air, di mana masyarakat negara tersebut memiliki daya beli yang kuat.
Indonesia memiliki keduanya, baik listrik maupun air. Sebagai informasi, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi atau Kemenko Marves, Rahmat Kaimuddin mengatakan, Indonesia siap mengekspor listrik bersih rendah karbon sebesar 2 gigawatt ke Singapura. Kesepakatan ekspor ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara beberapa perusahaan Indonesia dan Singapura yang disaksikan oleh Rahmat Kaimuddin dan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Tan Si Leng. Singapura akan melakukan impor 4 gigawatt listrik rendah karbon pada 2035, di mana 50% dari total yang dibutuhkan berasal dari Indonesia. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura merupakan sebuah kerangka kerja untuk memfasilitasi proyek-proyek komersial guna mengembangkan energi karbon dan perdagangan listrik lintas batas, serta interkoneksi kedua negara. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Tan Si Leng, mengatakan MOU ini merupakan bukti kemitraan jangka panjang dan komprehensif. Impor gas buat listrik. Ketergantungan Singapura terhadap Indonesia rupanya cukup tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari pasokan bahan bakar gas untuk kebutuhan pembangkit listrik negeri Singa yang selama ini berasal dari Indonesia. Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaydi Noto Negoro, menilai keputusan pemerintah Indonesia memperpanjang kontrak penjualan gas alam ke Singapura telah mempertimbangkan banyak hal. Secara geopolitik misalnya, cukup strategis bagi Indonesia. Itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Halo teman-teman semuanya, mungkin kalian masih ingat video tersebut. Ya, rencana ekspor listrik hijau ke Singapura, digadang-gadang Indonesia dapat meraup keuntungan sebesar 30 miliar US dollar atau sekitar 308 triliun rupiah. Tapi tunggu. Jujur saja, ini merupakan tindakan bodoh, bahkan admin bilang sangat-sangat bodoh. Mengapa demikian? Yuk, mari kita cari tahu lebih detail lagi. Awal wacana ekspor listrik hijau ke Singapura ini muncul ke permukaan, jujur, admin sendiri kurang setuju. Ya, meskipun Indonesia bakal cuan sebesar 30 miliar US dollar. Kenapa demikian? Alasan utamanya yaitu yang diekspor merupakan listrik hijau atau hasil energi terbarukan. Dan energi hijau ini merupakan energi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kenapa? Karena listrik yang dihasilkan dari energi hijau merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Syarat ini bukan hanya berlaku bagi Indonesia, tetapi juga untuk semua negara berkembang di seluruh dunia, bro. Pertanyaannya, kenapa listrik yang dihasilkan dari energi hijau ini sangat penting bagi semua negara? Jawabannya, negara berkembang sangat membutuhkan investasi asing, khususnya investasi di sektor teknologi. Sedangkan perusahaan yang bergerak di sektor teknologi sangat memperhatikan sumber energi yang mereka gunakan, karena hal ini memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan dan citra perusahaan. Contohnya saja, perusahaan-perusahaan besar seperti Intel, Nvidia, Google, Apple, dan lain-lain telah membuat komitmen kuat untuk menggunakan 100%. Ingat,
100% energi terbarukan pada seluruh operasinya. Selain itu, regulasi baru EGD 2024 yang diterapkan oleh Eropa semakin memaksa perusahaan-perusahaan di sektor apapun, sekali lagi, di sektor apapun, menggunakan energi hijau jika ingin masuk ke negara mereka. Dalam regulasi tersebut, jika perusahaan tidak menggunakan energi hijau dalam operasinya, maka akan dikenakan carbon tax atau pajak karbon, yang nilai rata-ratanya sekitar 49 euro per ton karbon. Peraturan ini berlaku bagi semua produk, termasuk produk industri, otomotif, elektronik, tekstil, makanan, dan lain-lain. Melihat sangat krusial peran energi hijau, betapa bodohnya kita kalau sampai mengekspor listrik hijau ke negara tetangga kita, yaitu Singapura. Karena pada dasarnya, justru Indonesia lah yang lebih membutuhkan energi hijau dibandingkan Singapura. Karena Singapura statusnya sudah negara maju, sedangkan Indonesia masih negara berkembang. Apa nggak gila kalau negara berkembang menyuplai listrik hijau ke negara maju? Itu sama halnya kita mendukung Singapura semakin maju dan makin menarik di mata investor asing, khususnya yang bergerak di sektor teknologi. Sedangkan negara kita sendiri, Indonesia, ya gini-gini aja. Nah, di era pemerintahan Prabowo ini, gelagat Singapura menjadikan Indonesia sebagai halaman belakangnya sudah terbaca, bro. Alhasil, wacana ekspor listrik ke Singapura saat ini dikaji ulang. Saya kira ya ini dalam kajian dari pemerintah, saya tahu lagi sedang dikaji oleh ESDM, ekspor listrik ke Singapura dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada masalah sedikit, ya pertimbangan dari pemerintah. Ini AI. Kita sudah tahu bahwa di Singapura banyak data center yang diperlukan untuk mendukung Microsoft, Amazon, kehadiran dari lain-lainnya. Itu mereka perlu data centers. Nah, pemerintah Indonesia sedang mengkaji kalau data centers ya hendaknya dibangun di Indonesia. Indonesia bangun data centers misalnya dari Pulau Batam atau Pulau Bintan atau dari Karimun atau mana. Ya, ini yang bisa kita nanti melayani Singapura, data center high value added, kita yang layani Singapura. Kan begitu. Saya kira kita harus kaji nanti ya. Kenapa dikaji ulang atau belum ada kepastian untuk tidak mengekspor listrik hijau? Jawabannya, karena masih ada kemungkinan tawaran dari Singapura yang lebih menguntungkan ke negara kita. By the way, yang perlu kalian ketahui, listrik di Singapura 94% dihasilkan dari gas alam, artinya energi hijau, bro. Dan gas alam yang digunakan Singapura 89% berasal dari Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan energi hijau, para investor melihat Singapura saat ini sebagai negara yang paling mendukung ekosistem bisnis yang berbasis teknologi, utamanya seperti artificial intelligence, big data, IoT, dan lain-lain. Dan saat ini, Singapura memiliki kapasitas data center sebesar 1000 megawatt, sangat timpang dibandingkan negara kita, Indonesia, yang hanya 202 megawatt. Bisa bayangkan, negara sekecil Singapura loh, 5 kali lipat dari negara kita data centernya. Jika melihat kasat mata, pendapatan dari data center Singapura tidaklah terlalu besar. Statista memperkirakan pendapatan bisnis data center di Singapura 2024 mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,43 triliun rupiah. Tetapi, kalau kita melihat indikator ekonomi dari semua bisnis data center ini, investasi asing langsung atau FDI yang didapat oleh Singapura 2024 sebesar 9,42 miliar US dollar atau sekitar 146 triliun. Bayangkan, ini hanya dari data center saja. Kalau kita melihat lebih sedikit jauh pengaruh data center ini terhadap layanan digital, seperti layanan cloud computing, AI, big data, dan IoT, tentu memiliki nilai yang sangat besar, bahkan hingga ribuan triliun, bro. Katakanlah layanan cloud bagi e-commerce, startup, dan perusahaan-perusahaan besar seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Evermost, Lazada, dan lain-lain, berapa triliun mereka membayar untuk layanan cloud mereka. Maka dari itu, meskipun ekspor energi hijau ke Singapura dapat menghasilkan pendapatan yang besar, namun itu hanyalah jangka pendek saja. Langkah ini sangat beresiko menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Justru,
Indonesia harus memanfaatkan energi hijau sendiri sebagai alat strategis untuk mendorong transformasi digital dan menarik investasi yang lebih besar di sektor teknologi, menjadikannya nilai tawar pada investor asing dalam membangun infrastruktur digital yang lebih kompetitif, meningkatkan kapasitas data center, dan menciptakan teknologi yang mandiri, bro. Dan admin Rasania, setuju atau tidak, menempatkan kepentingan domestik di atas keuntungan ekspor yang hanya bersifat jangka pendek adalah strategi yang lebih bijaksana untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan di negara kita. Nah, Meski demikian, Komaidi berpesan supaya dalam kontrak terbaru tersebut dapat dimasukkan sebuah klausul yang menyebutkan jika konsumsi gas Indonesia sudah meningkat sepenuhnya, maka bisa dilakukan renegosiasi kontrak. Ini dilakukan supaya kedua belah pihak bersiap dengan berbagai skenario yang ada. Lantas, berapa besar total gas yang diimpor dari Indonesia? Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas pada 2020, setidaknya ada 3 kontrak ekspor gas Republik Indonesia ke Singapura dengan pasokan minimal sekitar 700 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD. Artinya, hampir 60% pasokan gas Singapura memang berasal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana ekspor listrik ke Singapura, khususnya terkait isu nilai tambah dan potensi kehilangan investasi di dalam negeri. Berikut informasi selengkapnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal mengkaji ulang rencana ekspor listrik kendati telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU pengiriman ke Singapura. Bahlil menegaskan ini dilakukan setelah dirinya digeser oleh Presiden Joko Widodo dari Kementerian Investasi atau BKPM ke Kementerian ESDM. Ia menyebut ESDM pemilik seluruh perangkat regulasi untuk memutuskan ekspor listrik. Ia menegaskan Indonesia harus jadi lokomotif ASEAN. Bahlil tak mau jika negeri ini malah menjadi pengikut bangsa lain. Langkah ini diklaim mirip dengan keputusan Indonesia menyetop ekspor nikel mentah. Terlebih, listrik yang akan dikirim ke luar negeri adalah hasil dari energi baru terbarukan atau EBT. Selepas acara, Bahlil menegaskan bahwa belum ada
kesepakatan dengan negara manapun soal ekspor listrik. Ini juga berlaku dengan Singapura. Ia menekankan Indonesia dan Singapura baru sebatas MOU. Bahlil menegaskan nota kesepahaman soal ekspor listrik bersih itu tidak mengikat. Ekspor listrik ke Singapura kerap dibahas beberapa kali. Pembicaraan ini bahkan sudah sampai di level pimpinan kedua negara. Presiden Jokowi sempat bertemu Perdana Menteri atau PM Singapura, Lee Hsien Loong, dalam Leaders Retreat membahas ekspor listrik. Pertemuan dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat pada April 2024 lalu. Indonesia Singapura juga sudah menekan MOU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa butuh listrik rendah karbon sebanyak 4 gigawatt hingga 2035. Separuhnya alias 2 gigawatt bakal dipenuhi dari Indonesia. Pasir laut. Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk dapat segera membatalkan kebijakan ekspor pasir laut. Jika hal ini dilakukan, maka Prabowo akan dikenang sebagai pemerintah yang anti terhadap perusakan lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pasokan listrik Indonesia menggunakan energi baru terbarukan minimal 60% dalam 10 tahun mendatang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan target penggunaan EBT ini akan tertulis di Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN Persero 2025 hingga 2035. Saya mulai sejak diperintahkan Presiden Jokowi dan Prabowo untuk kita konversi RUPTL 2025 hingga 2035. 10 tahun ke depan minimum 60% harus EBT. Kata Bahlil dalam agenda Green Initiative Conference 2024 Rabu 25 September 2024. Menurut Bahlil, Indonesia mempunyai potensi 40% dari cadangan EBT dan 40% cadangan panas bumi di kawasan Asia Tenggara. Namun, Menteri ESDM itu tidak memungkiri adanya beberapa hambatan untuk mewujudkan target transisi EBT ini. Masalah ekspor energi yang kurang terkendali menjadi salah satu hambatannya. Bahlil menyayangkan nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT Indonesia justru dikirim ke negara lain, sementara pasokan dalam negeri belum terpenuhi. Kita kasih ke orang di saat negara kita belum cukup dan orang membangun industrinya, setelah itu CO2-nya dikirim ke Indonesia. Mau jadi apa bangsa kita? Ujarnya. Oleh karena itu, Bahlil mewanti-wanti untuk mempertimbangkan pasokan terkait ekspor energi hijau ini dengan baik. Dia menegaskan agar penyaluran EBT harus diprioritaskan tersalurkan ke dalam negeri dan memastikan pasokannya cukup sebelum melemparkannya ke negara lain. Setelah itu kita lihat nilai ekonominya dan kepentingan negara kita. Setelah itu kita merumuskan ya, kan nanti ada pemerintah Indonesia yang akan membicarakan negara mana aja yang dituju. Jelasnya. Akademisi Universitas Shahid Jakarta ini melihat beban Prabowo tidak hanya dari sektor anggaran negara, namun juga dari sisi kebijakan yang kecenderungannya justru merugikannya dalam berhadapan dengan rakyat dan masyarakat dunia. Salah satunya adalah masalah kebijakan yang tidak pro dengan lingkungan, yakni masalah ekspor pasir ke Singapura. Dulu, Singapura seringkali memandang rendah Indonesia, negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah namun tak sebanding dengan kekuatan ekonominya. Negara kecil yang satu ini, dengan segala keterbatasannya, seakan merasa lebih unggul dalam urusan ekonomi. Di mata mereka, Indonesia hanyalah negara besar yang terkadang terlihat kesulitan dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya.
Singapura, yang diakui dunia sebagai pusat finansial dan ekonomi yang sangat maju, seolah berdiri lebih tinggi, membanggakan diri atas keberhasilannya. Mereka mengejek Indonesia yang besar tapi belum bisa mengelola sumber daya alam dengan maksimal, mengandalkan negara kecil seperti mereka untuk berinvestasi. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa perubahan besar kini datang dari arah yang tak terduga? Indonesia yang dulu dianggap sebagai negara yang kesulitan mengejar ekonomi maju, kini tengah menunjukkan kekuatannya. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia akan membuktikan bahwa tanah airnya yang kaya ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tapi juga kaya akan potensi dan kemajuan yang luar biasa. Kita tidak lagi hanya menjadi negara yang bergantung pada pihak lain untuk investasi dan bantuan. Indonesia kini telah mengubah pola pikirnya, membangun industri sendiri, dan menciptakan peluang yang akan menguntungkan bangsa ini dalam jangka panjang. Kini, setelah bertahun-tahun mengejek, Singapura justru datang dengan permintaan yang mengundang tanya. Mereka ingin mengimpor energi listrik hijau dari Indonesia, sumber energi terbarukan yang melimpah di bumi Nusantara. Permintaan ini datang di saat Indonesia telah mulai menunjukkan betapa besarnya potensi energi terbarukan yang bisa dikelola untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu. Singapura yang dulu menilai dirinya lebih unggul, kini justru bergantung pada Indonesia untuk mendapatkan energi bersih yang dibutuhkan demi menurunkan emisi karbon mereka. Listrik hijau yang diinginkan Singapura tak sekadar untuk mencukupi kebutuhan mereka, tetapi untuk menopang industri-industri besar yang membutuhkan pasokan energi bersih, termasuk data center raksasa yang berkembang pesat di negeri tersebut. Tentu saja, bagi Indonesia, ini adalah sebuah ironi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Negara yang dulu menganggap Indonesia sebagai negara yang kurang mampu, kini bergantung pada energi bersih yang berasal dari tanah Indonesia. Indonesia tidak lagi bisa dianggap remeh. Negara kita yang memiliki kekayaan alam luar biasa, kini tak sekadar menjadi tempat produksi, tetapi juga sumber kekuatan ekonomi yang mampu menopang negara tetangga dengan energi yang mereka butuhkan. Namun, bagi Indonesia, permintaan ini harus dihadapi dengan cermat, karena ada harga yang harus dibayar. Pemerintah Indonesia dengan tegas menanggapi permintaan Singapura ini. Sebagai bangsa yang memiliki harga diri, Indonesia tak hanya ingin mengekspor energi terbarukan begitu saja. Kita ingin lebih dari itu. Kita ingin agar Singapura berinvestasi di Indonesia, membangun industri yang terkait dengan energi terbarukan di tanah air, seperti industri panel surya yang sangat dibutuhkan untuk mendukung ekspor listrik hijau tersebut. Indonesia tak ingin menjadi negara penghasil energi bersih yang hanya menjadi pengirim saja. Indonesia harus menjadi bagian integral dalam proses dari hulu hingga hilir, mulai dari manufaktur hingga pengolahan, sehingga seluruh rantai nilai ekonomi bisa dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Luhut Binsar Panjaitan dengan berani menyatakan bahwa Indonesia tak akan begitu saja menerima permintaan ekspor listrik hijau tanpa ada manfaat lebih bagi Indonesia. Sekalian, Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Bagi Luhut,
Singapura harus sadar bahwa Indonesia adalah negara besar yang harus dihargai lebih. Tidak hanya harus membeli energi bersih dari Indonesia, Singapura juga harus turut berinvestasi dalam pembangunan industri di Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat jelas untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi bisa dianggap remeh. Dan kita tak akan membiarkan kekayaan alam kita dieksploitasi tanpa memberikan keuntungan yang adil bagi negeri ini. Indonesia juga tidak hanya berbicara tentang energi terbarukan, tetapi juga tentang maraknya dugaan pencurian pasir laut oleh perusahaan-perusahaan dari Singapura yang beroperasi di perairan Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura memiliki ekonomi yang kuat, tidak sedikit pihak yang berusaha mencari celah untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempedulikan kedaulatan Indonesia. Kelautan dan Perikanan atau KKP melakukan penghentian operasional 2 kapal keruk pasir berbendera Singapura yang diduga melakukan kegiatan penggerukan tanpa izin dan tanpa dokumen yang lengkap di perairan Batam, Kepulauan Riau. Kapal pengawas Orca 03 milik KKP menangkap. Dugaan pencurian pasir laut ini tentu harus diselidiki lebih lanjut. Namun ini menjadi pelajaran bahwa Indonesia harus semakin hati-hati dalam menjaga kekayaan alamnya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai bangsa besar harus menjaga dan mengelola sumber daya alam kita dengan bijaksana. Pasir laut, energi terbarukan, dan seluruh kekayaan alam lainnya adalah milik Indonesia dan hanya Indonesia yang berhak mengelola dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Kita tidak akan membiarkan negara manapun, tak peduli seberapa besar atau kecilnya, untuk menguasai kekayaan alam kita tanpa memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa. Keputusan untuk menolak ekspor energi listrik hijau begitu saja ke Singapura adalah bukti bahwa Indonesia semakin sadar akan pentingnya kedaulatan ekonomi dan politik. Kita tidak lagi mau menjadi negara yang hanya mengandalkan ekspor sumber daya alam tanpa ada nilai tambah bagi negeri ini. Indonesia harus bertransformasi menjadi negara yang mandiri dalam energi terbarukan yang bisa tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mengolah dan menghasilkan teknologi yang akan mendatangkan keuntungan bagi bangsa ini. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk bangkit dan menunjukkan kekuatannya. Dulu Singapura mengejek kita, kini kita menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kita punya semua yang diperlukan untuk menjadi pemain besar di kancah global, tidak hanya dalam hal energi, tetapi juga dalam teknologi dan inovasi. Bangsa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, dan kita tidak akan membiarkannya terabaikan. Sebagai bangsa yang besar, kita harus terus membangun dengan semangat gotong royong dan nasionalisme yang tinggi. Ini bukan hanya soal energi atau sumber daya alam, tetapi soal martabat kita sebagai bangsa yang mampu berdiri tegak di dunia internasional. Kita punya kekuatan untuk mengelola sumber daya alam kita dengan cara yang bijaksana, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kini, saatnya bagi Indonesia untuk menjadi contoh bagi dunia bahwa sebuah negara besar tidak hanya bisa bergantung pada pihak lain. Kita harus mengelola potensi alam kita dengan lebih baik, membangun industri di dalam negeri, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia. Tidak ada lagi ruang untuk direndahkan, tidak ada lagi ruang untuk diambil begitu saja. Indonesia akan terus maju, membangun, dan menjaga kedaulatannya. Kita adalah bangsa besar, dan kita akan membuktikan bahwa kita bisa mandiri dan berjaya. Dengan semangat juang yang tinggi, kita akan melangkah ke depan dan memastikan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan kita sendiri, bukan di tangan negara lain. Kita adalah Indonesia, dan kita bangga akan itu. Kata Saipul, seolah Indonesia hanya bisa menjadi negara pengekspor produk alam tanpa memikirkan ekosistem yang melandasinya.
Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.